Berdoa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama, Afi, hadir Ibu. Jihan, hadir Ibu. Marina, hadir Ibu. Salsa, hadir Ibu. Siti Sajida, hadir Ibu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Selamat berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Antrio proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasarnya, rakyat adil makmur sentosa. Di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, kembali. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan beberapa teknik berbicara. Nah, oke, yang pertama kita akan belajar dengan menggunakan teknik lihat dan ucapkan. Yaitu pada tema 1 diriku, subtema 2 tubuhku, pembelajaran 1 yaitu mengenal anggota tubuh. Nah, apakah sudah ada yang tahu apa itu teknik berbicara lihat dan ucap? Oke, itu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi teknik berbicara lihat dan ucap adalah teknik yang dilakukan dengan cara guru memperlihatkan gambar atau benda tertentu, kemudian peserta didik diminta untuk menyebutkan nama benda yang ada di gambar. Oke, nah ada pun kelebihan dan kekurangan dari teknik berbicara lihat dan ucap tadi. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakannya? Ibu. Oke, Laila dari bacanya. Kelebihan yang pertama, melatih peserta didik untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir aktif dan tanggap. Untuk kekurangannya itu peserta didik saling menyebut untuk maju dan menunjukkan gambar dan kalimat yang ditunjukkan oleh guru. Oke, terima kasih Laila. Dengan pertanyaan untuk Laila. Ibu mempunyai beberapa gambar yang nantinya akan kalian sebutkan. Gambar apa ya yang Ibu tunjukkan dan juga kata yang Ibu tunjukkan. Seperti ini katanya. Seperti ini anak-anak. Oke, kita mulai ya. Gambar yang pertama gambar apa ya? Seperti gambar kepala. Nah, huruf apa saja Pak ya yang ada pada kata kepala? Dilihat nah. Gambar apa ya? Dari. Betul sekali. Nah, pada kata dari ini ada huruf apa saja ya? D, A, H, I. Dibaca dari. Betul. Gambar yang selanjutnya. Gambar apa ya? Mata. Mata. Nah, huruf apa saja Pak ya yang ada pada kata mata? E, A, D, A. Lihat ini gambar apa nak? Hidung Ibu. Oke, pada kata hidung ada huruf apa saja ya? H, I, D, U, N, G. Dibaca hidung. Oke, good job. Ada telinga Ibu. Telinga jumlahnya ada berapa telinga? 2. Betul. Lalu ada huruf apa saja Kak ya pada kata telinga? T, E, L, I, N, G, A. Dibaca telinga Ibu. Oke, berikan tangan untuk Jihan. Tidak, ini gambar apa ya? Mulut Ibu. Betul. Nah, huruf apa saja Kak ya yang ada pada kata mulut? M, U, L, U, T. Dibaca mulut. Pipi. Gambar pipi. Betul. Nah, huruf apa saja Kak ya yang ada pada kata pipi? P, I, P, I. Dibaca. Oke, itu berikan untuk
Widih, hebat. Gambar apa ya ini? Baru Ibu. Betul, coba kita lihat ada huruf apa saja ya pada kata bahu. Lihat nah. B A H U. Dibaca. Baru Ibu. Betul. Gambar apa ya nak? Tangan Ibu. Oke nah. Ada huruf apa saja kah ya pada kata tangan? Lihat nah. Ada T A N G A N. Dibaca. Tangan. Betul. Apa ya? Jari. Jari betul. Ada huruf apa saja kah ya? J A R I. Jari. Oke, good job, betul. Gambar yang terakhir kita sama-sama ya. Lihat gambar apa ini? Kaki. Betul, kaki. Nah, ada huruf apa saja kah ya pada kata kaki? Dibaca. Kaki. Betul. Kita pakai lagi untuk kita semua. Tapi hebat. Saya hebat. Kita hebat. Semua hebat. Yes, yes, yes. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar teknik mendeskripsikan. Ada yang tahu nggak teknik mendeskripsikan itu apa? Tidak tahu. Baik, teknik mendeskripsikan yaitu pemaparan atau gambaran dengan suatu objek yang terperinci dan jelas. Nah, teknik mendeskripsikan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu terdapat dapat meningkatkan pemahaman dan meningkatkan imajinasi. Sedangkan kelemahannya itu yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, selanjutnya ibu mempunyai langkah-langkah untuk mengerjakan teknik mendeskripsikan, yaitu ibu mempunyai suatu objek yaitu buku dan pulpen. Nah, kalian nanti akan maju ke depan, dua orang perwakilan dari kalian untuk mendeskripsikan buku dan pulpen. Jadi ibu akan memilih kalian itu Adia maju ke depan dan ya, ayo. Aisyah. Aku dapat buku. Aisyah punya yang mana? Aku buku. Pulpen. Kalian boleh mendeskripsikan. Aisyah terlebih dahulu mendeskripsikan pulpen. Jadi pulpen ini bentuknya panjang dan mempunyai manfaat. Manfaatnya itu untuk menuliskan di buku. Ya. Selanjutnya dia. Jadi buku itu adalah suatu lembaran yang berisikan kertas dan untuk mencatat apa yang diungkapkan oleh guru. Oke. Baik, terima kasih Adia dan Aisyah. Selamat duduk. Jadi mengerti anak-anak apa itu teknik mendeskripsikan? Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai melengkapi kalimat. Nanti ibu akan menyebutkan sebuah kalimat model. Apa sih kalimat model itu? Kalimat model adalah kalimat yang digunakan sebagai acuan untuk membentuk kalimat lain. Lalu kalian menyebutkan kata atau frase yang telah ibu tentukan menjadi sebuah kalimat. Contohnya seperti ini ya. Ibu menyebutkan sebuah kalimat model, yaitu kalimatnya ayah pergi. Lalu ibu menyebutkan sebuah frase, yaitu ke kantor. Coba kalian hubungkan dari kalimat yang tadi ibu telah sampaikan. Ibu menyebutkan kembali frasenya, yaitu setiap hari kerja naik mobil. Setelah itu kalian bisa mengatur kalimat-kalimat tersebut kata-kata tersebut menjadi kalimat yang tepat. Coba kalian sebutkan apa yang tadi telah ibu tentukan frase-frasenya. Ayo. Dari pergi ke kantor setiap hari naik mobil. Ya betul. Coba sekarang ibu minta Alma untuk maju ke depan mencontohkan apa yang tadi telah ibu sampaikan. Ayo Alma, ibu beri satu kalimat model, yaitu ibu membeli gula. Lalu ibu menyebutkan satu frase ke pasar. Nah, Alma hubungkan dulu kalimat dan frase tersebut. Ibu membeli gula di pasar. Ya betul. Nah, sekarang
di sini Bapak ada suatu tes cerita, tes yang bermain peran dengan berjudul Ayo Taati Peraturan. Nah, sebelumnya ada yang mau jadi pemain perannya tersendiri? Oke, boleh maju. Berapa orang? Mau butuhnya berapa orang? Nah, itu 4 orang saja. Oh, 3, ya udah 3 ya. 3 saja. Bapak bacakan ya narasinya ya. Pada suatu pagi, Kevin berangkat ke sekolah diantar oleh ibunya menggunakan motor. Dari rumah menuju sekolah, Kevin dan ibu melewati beberapa gang dan jalan raya. Setelah melewati beberapa gang, akhirnya mereka sampai di sebuah pertigaan yang dilewati untuk melewati jalan raya. Waduh, gimana nih kita gak pakai helm? Mana? Ibu, oke. Oh, oke, pakai. Ibu, Ya maksudnya udah. Ibu, di depan ada polisi. Waduh, gimana nih kita nggak pakai helm? Waduh, gimana? Oh, akhirnya mereka melewati jalan raya dengan rasa gelisah. Tidak lama kemudian mereka diberhentikan oleh polisi. Berhenti ibu. Ibu saya bilang karena tidak memakai helm. Udah. Berhenti. Boleh lihat. Ah, Boleh lihat kelengkapannya? Surat kelengkapannya bu, ada bu? akhirnya ibu mengeluarkan surat-surat kelengkapan berkendara. Ibu saya bilang karena tidak memakai helm. Tapi dari dulu. Tapi saya kan cuma deket pak. Tapi saya kan cuma deket bu. Itu sekolahnya di depan. Tetap tidak bisa bu, tetap tidak bisa nih. Karena peraturan tetaplah peraturan. Walaupun jaraknya dekat tetap harus memakai helm. Akhirnya ayah tetap mendapat surat tilang lalu mengantar Kevin ke sekolah. Tawa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar teknik cerita berantai. Sebelumnya ada yang sudah tahu cerita berantai itu apa? Oke, baik, Ibu akan jelaskan ya apa itu cerita berantai. Jadi, teknik cerita berantai merupakan metode pengajaran dalam berbicara yang menceritakan suatu cerita kepada siswa pertama. Kemudian siswa pertama menceritakan kembali ke siswa kedua dan seterusnya. Nah, jadi siswa itu dapat memahami informasi yang dibisikan oleh temannya. Siswa yang mendengarkan informasi itu akan kemudian menyampaikan informasi ke teman sebelahnya secara berantai dalam kelompok. Nah, manfaat dari teknik cerita berantai ini itu dapat melatih siswa untuk berani dalam berbicara. Nah, selanjutnya ibu akan membentuk kelompok. Jadi nanti setiap kelompoknya maju ke depan secara bergantian untuk mempraktekkan cerita berantai. Nah, yang akan mempraktekkan cerita berantai pertama itu kelompok 1. Ayo siapa kelompok 1? Ayo. Aku gak mau. Iya, aku gak mau diketuk. Ya udah. Yang sisanya udah bawa sana ya. Udah siap, gerak, teman-teman gerak. Kamu kan ke ini. Gerak. Ya. Gerak dulu. Yang lainnya tidak boleh berisik ya. Bencana ya. Ini
ini sampai mana? Oh, di sana. Nama beda. Kayaknya. Oh, ini kita siapa nih? Adriana jangan ngobrol ya. Ya. Nanya nih. Oh, pesan ya. Nanti ya. Aku udah lama itu. Oh, pesan ya. Tadi cuma makan bubur. Ya, boleh saya. Ayo. Bawa jadi ikutan. Banyak banget. Udah ya. 5, 4. Aku ini ayo 5, 4, 3, 2, 1. Udah. Udah, ayo. 5, insya Allah ya. Ih, Bye-bye. udah ya. Dulu Pak tulis namanya berapa? Iya. Berarti kayaknya panjang banget. Aduh, dalam ingatan Udah saya. ya, ayo silakan aku. Dalam ingatan saya. Dia. Dia benar tekannya. Iya. Susah bu. Iya. Jangan kita menilai. Awas lo salah. Udah ya, ayo ya. Silakan sampai kamu Di sebuah desa terdapat seorang petani, sebut saja Pak Suparman. Dia giat ke sawah pagi hari. Ayo Aul, informasi yang didapat dari rumah apa? Dalam sebuah desa, bukan di dalam. Di suatu desa terdapat petani yang aktif dan giat. Sebut saja namanya Pak Suparman. Dia selalu pergi ke sawah setelah sholat subuh. Bunga? Bu, di suatu desa terdapat petani yang aktif dan giat. Sebut saja namanya Pak Suparman. Dia berangkat ke sawah pagi-pagi sekali setelah pulang sholat subuh. Sabila? Pada suatu desa terdapat seorang petani yang aktif dan giat, sebut saja Pak Suparman. Dia berangkat ke sawah pagi-pagi sekali setelah mengerjakan sholat subuh. Nah, Ibu bacakan teks cerita yang aslinya ya. Nih, tolong disimak ya nih. Pada suatu desa terdapat seorang petani yang selalu aktif dan giat dalam bekerja. Sebut saja dengan Pak Suparman. Pak Suparman selalu pergi ke sawah pagi-pagi sekali setelah mengerjakan sholat subuh. Nah, jadi siapa yang salah tadi? Semuanya salah. Ada yang kurang bu. Tidak apa-apa. Terima kasih ya. Teknik wawancara merupakan suatu teknik belajar yang baik dalam mengajar berbicara, karena melalui teknik ini dapat meningkatkan keterampilan berbicara dari seseorang. Di sini akan mewawancarai teman kelompoknya mengenai aturan yang ada di rumah. Mari kita simak berikut ya. Assalamualaikum.
Nama saya Rizky Dendi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin mewawancari kamu. Apakah bisa? Iya boleh, wawancara apa? Mengenai aturan yang ada di rumah, apakah bisa? Ya silakan. Apakah di keluargamu terdapat aturan yang telah dibuat dan dipatuhi oleh anggota keluarga? Ya, saya mempunyai aturan-aturan yang harus saya lakukan di rumah. Contohnya aturan seperti apa? Saya boleh tahu. Setelah pulang sekolah itu saya harus langsung ganti baju seragam ke baju biasa. Terus setelah ganti baju saya makan. Saya makan terus setelah selesai makan saya membiasakan saya mencuci piring. Wah, bagus. Apakah kamu pernah tidak melakukan aturan yang dibuat di rumah? Saya pernah tidak melakukan mainan. Yang berantakan di dalam kos. Ya Allah, saya lupa. Jika tidak merapikannya, apakah kamu dimarahi ibumu? Tentu tidak. Karena ibu saya hanya menasehati agar nantinya saya merapikan mainan saya dalam kos. Wah, keren. Kamu sudah bisa melaksanakan aturan-aturan yang berada di rumah. Nah, baik anak-anak, di sini kita akan belajar tentang teknik diskusi. Nah, apakah kalian tahu apa itu teknik diskusi? Tidak. Tidak tahu ya. Teknik diskusi ini adalah teknik yang sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Nah, teknik ini biasanya melibatkan 2 orang atau lebih. Adapun manfaatnya yaitu untuk memecahkan suatu masalah. Nah, terdapat juga unsur dalam teknik diskusi. Unsurnya yaitu moderator. Moderator yaitu tujuannya untuk mengatur jalannya diskusi. Yang kedua yaitu narasumber. Narasumbernya yaitu tujuannya untuk menyampaikan materi dalam diskusi tersebut. Yang ketiga yaitu penanya diskusi atau peserta diskusi. Selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan dari teknik diskusi ini, peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran karena peserta didik sendiri yang memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada pun kekurangannya yaitu siswa yang lebih aktif akan selalu menonjol, sedangkan siswa yang tidak aktif akan pasif atau lebih diam dalam teknik diskusi. Selanjutnya kita akan mencontohkan teknik diskusi. Di sini ibu meminta kalian untuk membuat kelompok yang berjumlah 5 orang. Ibu mengatur dulu ya kursinya agar kalian berkelompok duduknya. Sudah berkelompok ya? Sudah. Silahkan dicontohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Nisa Aulia. Saya Jan Faira. Nama saya Alfred Kurniati. Nama saya Salman Hidayat. Nama saya Laila Zafira Kurniana. Oke, di sini saya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator pada hari ini kita akan diskusi dengan judul contoh perilaku sila pertama. Sila ke-1. Narasumbernya adalah Jihan. Silakan kepada narasumber untuk mengisi materi. Baik, terima kasih Anissa. Di sini saya sebagai narasumber yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Faira Hidayat sebagai narasumber. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Gambar sila ke-1 adalah bintang. Contoh perilaku sila ke-1 adalah berdoa dan bersyukur, toleransi agama, melaksanakan kewajiban dan mengamalkan ajaran agama. Sekian isi materi diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber telah menyampaikan materi. Baik, saya persilakan kepada peserta yang ingin bertanya.
Baik, perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Oktaviani izin bertanya pada narasumber apa makna sebenarnya dari sila pertama dalam Pancasila. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhananda Hidayat. Saya ingin bertanya kepada narasumber, apa contoh perilaku sila ke-1 di kelas? Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang makna sebenarnya apa makna sebenarnya dari sila pertama dalam Pancasila. Nah, maknanya sendiri yaitu menyatakan pengakuan dan kepercayaan kepada Tuhan sebagai sumber kebenaran, keadilan dan moralitas. Nah, yang selanjutnya yaitu pertanyaannya, apa contoh perilaku sila ke-1 di kelas? Di sini saya akan menjawab, yaitu contohnya perilaku sila ke-1 di kelas yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber telah menjawab dan menyampaikan materi pada hari ini, dan terima kasih kepada peserta. Semoga diskusi kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian silakan duduk kembali ya. Jadi ulang. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mencontohkan ya teknik diskusi. Apakah kalian sudah paham? Nah, sudah paham ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Kira-kira apa yang akan terjadi? Dimakan. Jadi di sini ada yang tahu apa maksudnya? Kita harus Tunjuk tangannya dulu. Oke. bekerja sama biar nggak dimakan. Bekerja sama biar enggak dimakan hiu. Video yang diamati apa sih gotong royong? Ada yang sudah paham? Sudah tahu? Kalian boleh? Bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Oke, kita boleh saling membantu. Gotong royong juga termasuk ke dalam sila Pancasila. Ada yang tahu? Masuk ke dalam sila berapa? Kelima. Keempat. Tiga. Apa sila ketiga Pancasila? Indonesia. Setelah kita tahu gotong royong nih, contoh-contohnya ada yang tahu nggak ya manfaat dari gotong royong itu apa? Meringankan beban. Bisa meringankan beban. Karina, Cepat selesai. cepat selesai. Ada lagi? Manfaat dari gotong royong itu Menjadi ringan. menjadi ringan sama. Sama sesama. Kenal sama sesama itu ketika kita bergotong royong nih, misal membersihkan halaman rumah dari yang tidak bergerak jadi bergerak, dari yang diam menjadi bergerak, tidak diam atau berpindah tempat, berarti kita akan menjadi lebih sehat. Setelah kita belajar tadi, ada yang bisa menyebutkan apa kesimpulannya? Aku Bu. Wadah boleh? Teknik mendeskripsikan, Teknik melengkapi mendeskripsikan. kalimat, Melengkapi kalimat. berdiskusi, Berdiskusi, betul. bertanya, Bertanya, betul. cerita berantai, Cerita berantai, bermain peran, bermain peran, menjawab pertanyaan. menjawab pertanyaan. Oke, tadi merupakan teknik-teknik dalam berbicara.